si emak tuh ngeluarin salah satu benda kecil ukuran ya paling segede gini lah ya. Dan si keris ya si benda ini gitu selalu ditempelin itu ke perut si pasien. Dan percaya atau enggak bang, dengan posisi bukan udah besar, si pasien yang tadinya cuma tiduran gini doang, dia langsung bangun, loncat ke bawah, loncat dia lari dan mukulin perutnya. Dipukulin perutnya sambil marah-marah, sambil tunjuk-tunjuk, segala dibahas nggak tahu lah pokoknya itu ya. Selang infusan ditarik semua sama dia. Bidan semua dimarahin. Jangan ada yang nolong bayi ini katanya. Gak boleh, gak ada. Ini punya saya kata dia gitu. Mau saya bawa. Bidan mudah-mudahan kerasan ya di sini karena yang sudah-sudah katanya nggak pernah ada yang kuat lama di desa ini tuh. Berarti udah ada beberapa petugas kesehatan yang ditugasin ke desa Betul. tersebut. Iya. Banyak yang nggak betah. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Lentera Malam bareng gue Adit. Dan buat pasukan Lentera Malam, absen dulu di kolom komentar kalau kalian nonton video ini sejak awal. Yaudah, selamat datang di podcast Saksi Misteri. Empat tahun lamanya seorang bidan ditugaskan di desa terpencil untuk melaksanakan tugas dari tempat ia bekerja. Desa tersebut bisa kita bilang terpencil karena aksesnya yang cukup sulit dan cukup jauh dari pusat kota Sukabumi. Dan di desa tersebutlah selama 4 tahun bidan itu mengabdi. Banyak hal mistis yang dia alami selama ia mengabdi di desa tersebut. Dan malam ini narasumbernya udah gua hadirin di studio Lentera Malam jauh-jauh dari Sukabumi. Kita sapa dulu aja. Narasumbernya udah dari sebelah gua, ada Teh Putri. Teh Putri, apa kabar Teh? Alhamdulillah sehat. Sehat ya, jauh-jauh dari Sukabumi mampir ke Jakarta buat share pengalaman mistisnya nih. Betul. Ini kan 4 tahun di desa yang cukup pedalaman lah. Betul. Waktu itu ada misi apa Teh di desa tersebut Teh? Sebetulnya sesuai dengan program pemerintah pada saat itu karena mengingat bahwa Kabupaten Sukabumi adalah kabupaten dengan angka kasus kematian ibu dan bayi tertinggi di Jawa Barat. Oke. Ya, jadi yang harus disentuh itu adalah memang kawasan-kawasan pedesaan, terutama yang pedalaman itu tadi. Nah, akhirnya karena saya pada saat itu baru lulus dengan sudah memiliki bekal masa orientasi yang cukup berapa lama lah, sekian waktu, akhirnya ditugaskanlah ke sana untuk mendongkrak angka itu tadi supaya turun dan mengajak untuk ya meraih masyarakat di sana semua untuk bermitra khususnya dengan dukun beranaknya lah. Oke. Karena memang di pedalaman dan desa itu pada saat itu posisinya masih sangat sugesnya tuh kuat sama dukun paraji atau dukun beranak gitu. Oke, berarti yang jadi primadona di desa-desa pedalaman Sukabumi di tahun-tahun tersebut itu adalah dukun beranak. Iya, di tahun 2011 sampai ya saya terakhir tugas itu Dan memang. tugas Teh Putri itu untuk bermitra dengan mereka juga supaya mungkin bisa bersalinnya itu secara medis mungkin ya. Iya, betul. Itu ada berapa dukun beranak di desa tempat Teh Putri waktu itu tugas sih? Belasan orang. Belasan orang. Iya. Dan saya sendiri waktu itu. Sendiri. Baru lulus kuliah dapat tugas yang cukup ekstrim ya bisa dibilang ya. Betul sekali, dan mungkin kayaknya baru saya kayak bidan paling muda waktu itu yang ditempatkan di sana. Oke. Dan tadi sempat kita ngobrol kalau ternyata di desa tersebut itu udah sempat lah beberapa kali kayak petugas kesehatan ataupun bidan itu yang ditugasi di desa tersebut ya, dan banyak yang nggak betah. Iya. Setahun 2 tahun, Betul. setahun 2 tahun, dan Teh Putri ini sampai 4 tahun di desa tersebut. Iya. Bertahan. Iya. Dan malam inilah Teh Putri bakal cerita semuanya apa yang dialamin di desa tersebut. Jadi buat kalian simak terus podcast ini sampai habis, jangan ada di skip, cukup skip iklannya aja. Tapi sebelum itu gue mau infoin dulu nih. Buat kalian yang pengen jadi narasumber seperti Teh Putri yang ada di sebelah gua, kalian bisa langsung aja DM ke Instagramnya Lentera Malam, itu ada di lenteramalam.id. Yaudah, Teh Putri udah siap nih buat cerita malam ini? Siap, Bang. Oke, gak usah lama-lama lagi sebelum mengenal ceritanya. Kan tonton dulu intronya.
Jadi gini Bang, waktu itu tepatnya tahun 2011 ya, saya lulus dari Sekolah Akademi Kebidanan. Kemudian saya daftar untuk kerja ya, dan diterima di salah satu dinas kesehatan. Dan kemudian dinas kesehatan itu menempatkan saya di sebuah desa yang cukup terpencil di Kabupaten Sukabumi. Nah, pas saya cross check ke lokasi waktu itu sambil cari referensi juga dari rekan-rekan di sana, ternyata akses untuk menuju ke desa itu cukup terjal. Jalannya juga lumayan, bebatuan doang tuh Bang. Naik turun bener-bener di gunung. Gitu tuh ya. Nah, terus udah gitu karena kan kita posisinya harus standby ya di sana. Namanya juga kan bidan desa. Di sana memang betul-betul tidak ada tenaga kesehatan dan saya satu-satunya bidan. Pada waktu itu. Sedangkan posisinya kan fresh graduate ya Bang ya, bisa dibilang lulus banget lah ya. Iya, dengan usia yang masih sangat muda waktu itu. Terus cari-cari informasi dari penduduk setempat, dari warga-warga lokal di situ. Akhirnya setelah ke beberapa lokasi nih, kita cek yang pas sekiranya memang untuk mudah diakses semua masyarakat di situ. Dapatlah kita satu rumah. Nah terus rumah itu konon katanya dari warga di situ tuh bilang ke saya, katanya tuh, Bu Bidan, ini rumah udah 10 tahun kosong. Gitu. Ya kan? Aku pas ngedenger info itu agak, waduh 10 tahun gitu kan ya. Kayak agak, aduh gimana ya. Tapi aku mikir lagi, kalau harus mencari lagi ke lokasi yang lain, belum tentu ada yang strategis inilah gitu ya. Akhirnya dengan berbagai macam pertimbangan nih, dan ya discuss juga gitu kan dengan warga di situ. Ya udah Bu, tenang aja, nanti sama kita ditemenin deh katanya gitu. Terus nggak usah khawatir dari sisi keamanan segala macamnya, pokoknya difasilitasi aja sama mereka gitu. Ya udahlah, akhirnya sambil aku juga mikir gitu ya. Tapi mau nggak mau karena ini memang pengabdian kan kita ya. Dan memang itu wajib gitu, kita mau nggak mau karena sudah tanda kontrak kan gitu. Ya udahlah, akhirnya aku terima. Terus bertugaslah aku di sana, pindahan segala macam kan, ngurusin ini itu. Ya udahlah, dibersihin gitu kan rumahnya. Pas aku masuk juga, ini vibes-nya kok agak beda ya gitu. Boleh digambarin sendiri nggak rumahnya itu seperti apa gitu dari bangunannya gitu? Kalau rumahnya sendiri sebetulnya sih permanen ya, bangunannya permanen. Di situ ada 3 kamar. Yang satu tuh agak pojok dekat kamar mandi tuh Bang. Terus ada ruang tamu, ruang keluarga. Nah, ruang tamu ini aku fungsikan sebagai tempat praktek di situ buat ruang periksa segala macam karena lumayan space-nya tuh gede gitu kan. Terus untuk kamar yang lain itu yang satu untuk gudang, tempat penyimpanan kayak obat-obatan, terus alat-alat kesehatan gitu ya, untuk menunjang untuk aku praktek gitu. Terus di belakang rumah itu ada lumayan space halaman gitulah buat kayak jemur baju kayak gitu. Terus di depan ada juga halaman, tapi nggak begitu besar sih, nggak begitu luas gitu. Nah terus udah kita beres-beres semua, karena memang aku udah ngerasa pas waktu masuk tuh kayaknya ini ada yang nggak beres gitu ya. Akhirnya aku juga kepo-kepo deh ke tetangga di situ ya, sambil pendekatan juga. Sosialisasi lah. Iya kan, sosialisasi sebagai aku nih sekarang bertugas di sini sebagai bidan desa di sini yang akan insya Allah membina keluarga masyarakat di sini gitu. Dari sisi medisnya kan gitu. Ngobrol lah dengan salah satu kader di situ tuh Bang. Terus kata kadernya tuh, Bu Bidan mudah-mudahan kerasan ya di sini karena yang sudah-sudah katanya nggak pernah ada yang kuat lama di desa ini tuh. Berarti udah ada beberapa petugas kesehatan yang ditugasin ke desa Betul. tersebut. Iya. Teh Putri udah kesekiannya nih. Udah kesekian. Dan yang sebelumnya itu profesinya bukan bidan. Dia perawat yang sebelumnya itu. Dan hanya bertahan kurang lebih 2 atau 3 tahun gitu. Itu pun bukan di lokasi yang aku tempatin Bang, beda. Dia di agak yang ke utara lah kalau nggak salah waktu ya. Posisinya tuh kayak puskesmas, dia kalau di puskesmas pembantu gitu kayak unit dari puskesmas yang pusat gitu ya di situ. Kalau ini kan aku memang lebih ke titik yang jumlah penduduknya itu lebih banyak di situ sasarannya gitu kan. Nah terus si kader ini menginformasikan ke aku,
Tapi gini Bu, saya daripada katanya nanti ibu tahu dari yang lain, misalnya dari orang luar, mendingan dari kita aja yang warga di sini gitu ya. Emang kenapa? Kata saya tuh kan. Terus Bu Kadarnya bilang rumah itu kosong 10 tahun. Karena memang kan dulunya tuh ada si pemilik rumah itu memang dikenal punya semacam entah itu apa ya, mungkin kayak pusaka gitu Bang. Pusaka yang entah dia tidak menjelaskan waktu itu bentuk pusakanya apa, cuman katanya ditanam di belakang halaman rumah kontrakan itu, gitu. Ditanam di belakang rumah. Jadi di situ katanya, nggak tahu sih, nggak ngejelasin ke aku kayak apa gitu ya. Nah akhirnya ya aku coba untuk menerima informasi itu, ya udahlah ditampung dulu aja kan. Toh selama hari pertama hari kedua tuh nggak ada masalah lah gitu ya, masih yang normal-normal aja gitu. Nah terus masuk ke minggu kedua, nih udah mulai ya agak-agak sedikit-sedikit tuh kejanggalan terjadi gitu ya Bang ya. Sore itu jam 4 aku kan buka praktek nih kayak biasa. Sambil nunggu pasien aku beres-beres dulu kan. Di situ ada posisinya buku register pasien, terus udah gitu stetoskop biasalah ya kayak gitu-gitu. Pas aku tinggal ke belakang sebentar sambil nyiapin juga yang alat-alat yang di belakang kan ya. Udah gitu pas ada pasien aja tuh 2 orang. Pas aku keluar ke tempat praktek itu, ke ruang praktek, pas mau masukin nama mereka kan sesuai dengan di registrasi itu, ini buku kemana ya? Tahu-tahu itu buku posisinya pindah di bed atau tempat periksa yang tempat tidur itu loh. Padahal kan nggak ada siapa-siapa, aku kan posisi sendiri di situ, ya kan? Sumpah aku merinding ini, ya kan? Nah terus aku mikirnya, oh apa aku lupa kali ya tadi, tapi ini kan cuma selang berapa menit gitu ya, aku tuh nggak lama ke belakang juga gitu. Tapi ya udahlah, aku pindahin lagi kan, ya udah periksa pasien kayak biasa, udah selayaknya inilah kayak biasa. Tapi kepikiran tuh Bang, aku tuh kepikiran aja, kenapa ya tadi buku itu pindah sendiri gitu, tapi kayaknya memang perasaan aku aja kali. Ya udah pokoknya berusaha untuk berpikir positif aja di situ tuh, nggak yang ke arah sana gitu ya Bang ya. Sekalipun memang masyarakat tuh selalu awas ya Bu, hati-hati, katanya banyak ngaji, banyak ya segala macam lah yang berkaitan dengan agama lah gitu ya, supaya kitanya tuh nggak takut gitu. Ya udahlah, malam nih, terus udah gitu jam 10 jam 11-an waktu itu ya, aku inget banget ada yang ketok-ketok pintu. Kan aku udah mau tidur ya waktu itu. Ya, aku pikir sih udah aman lah, nggak akan ada yang berobat lagi. Orang aku kan buka praktek tuh sampai jam 8 tuh. Jam 10 jam 11 ini udah sepi banget. Kalau yang namanya suara babi hutan, anjing hutan yang kayak gitu-gitu tuh aku udah jadi kayaknya teman sehari-hari ya Bang. Background suasana di situ. Betul, ya. Itu udah bener-bener menjadi teman setia gitu Bang. Makanya udah nggak aneh lah ya. Udah pas awal-awal memang aku aduh takut ya, kok horor banget gitu. Terus mau tidur, nggak lama ada yang ketok-ketok. Awalnya pelan Bang. Aku tuh kayak ada yang ketok-ketok tapi kok dengerin lagi, oh nggak ada. Ya udah tiduran lagi aja. Terus nggak lama ketok-ketok lagi, makin kenceng tuh Bang, makin kenceng. Turut-turut gitu. Tapi nggak ada suara kayak bu biasanya kan kalau pasien gitu ya, manggil kan. Bu bidan biasanya kan gitu. Ini nggak. Ya aku kan penasaran, takutnya gitu ini memang ada pasien urgent kah atau apa. Ya udah aku ke depan ke ruang praktek. Pas aku buka jendela, kok nggak ada siapa-siapa gitu ya. Terus aku buka pintu, nggak ada siapa-siapa Bang, nggak ada siapa-siapa. Oke kan, udah aja aku tutup lagi. Makin tuh aku kan, aduh ini apa ya? Coba aku sendiri kan ya waktu itu. Akhirnya aku saking takut ya waktu itu, ya maklum kan namanya juga masih, aduh awal-awal banget adaptasi. Aku telepon lah salah satu kader di situ yang deket rumahnya. Aku bilang tuh, Bu, boleh minta tolong nggak? Maaf ya, aku tuh kayaknya ada yang nggak beres deh, temenin aku di rumah. Aku bilang gitu. Alhamdulillahnya mau tuh si ibu nemenin. Sambil tidur juga nggak nyenyak sama sekali. Karena memang nggak tenang lah ya. Nggak tenang gitu. Bisa tidur mungkin sekitar 1 atau 2 jam. Jam 3 menuju ke jam setengah 4 itu. Ada lagi, ini bukan ketok-ketok. Dia kayak ngelempar batu kerikil gitu. Bus gitu kena pintu. Aku kaget kan Bang. Aku pikir, ya Allah itu apaan lagi. Terus si ibu kadar tuh gini, Bu biarin sama saya aja katanya gitu. Si ibu kadar tuh ke depan langsung. Tapi si batu itu yang kerikil kecil itu ada. Ada kerikilnya? Ada. Tapi si pelakunya nggak ini ya. Ada itu si kerikilnya itu kecil-kecil gitulah.
Terus Bu Kader tuh bilang, udah Bu nggak apa-apa, kita ini aja tetap doa-doa aja deh, katanya nggak usah takut gitu. Ya udah nggak apa-apa deh gitu kan. Berlanjut tiap hari kayak gitu, aku pikir sih mudah-mudahan nggak akan terjadi apa-apa lagi lah ya dari situ tuh. Nah ternyata masuk ke minggu berikutnya ada lagi kejadian yang memang bikin aku yang merinding juga gitu. Terus keesokan harinya ada pasien mau melahirkan nih ceritanya waktu itu. Pas awal banget itu kan ya sebulan pertama lah itu, sebulan atau 2 bulan lah gitu ya, tepatnya aku juga udah agak lupa ya itu. Ada yang manggil aku untuk ke tempat rumah pasien karena dia mau bersalin, dan itu posisinya malam hari. Posisinya malam hari, itu jam 11-an aku dipanggil. Tapi karena memang ya aku kan prioritas ke pasien ya, ke pasien, keselamatan pasien harus memang aku utamakan pada saat itu. Aku berangkat dan itu pun memang minta dianterin sama Pak RT di situ dan kadar, pokoknya waktu itu 3 motor aja aku berangkat tuh. Udah perjalanan aja kan mau ke rumah pasien, lumayan agak jauh juga itu Bang, lumayan jauh dan memang jalannya kan ya lumayan lah ya, udah gitu kan gelap juga. Dulu tuh si salah satu yang di motor itu nggak pakai senter dia, nggak pakai senter. Jadi karena nggak tahu lah mungkin buru-buru atau gimana, jadi cuma bawa obor gitu Bang, obor yang manual banget itu, gitu. Obor minyak lah ya. Terus kan si pasien tuh rumahnya agak ke dalam gitu kan, jalannya tuh turun banget gitu, licin juga. Nah terus pas udah nyampe ke si turunan itu, lampu motor yang aku naikin itu tiba-tiba mati di pertengahan jalan, hutan Bang. Iya kan? Pas aku lihat ke belakang, kok kayak ada yang ngikutin ya, aku bilang tuh ya. Selain yang 2 motor itu gitu, kayak ada yang merhatiin, cuman beda sih vibes-nya ke kitanya tuh kayak yang merinding gak jelas gitu Bang. Iya. Nah terus kan si posisi motor yang nemenin aku itu, yang bawa obor itu tadi, deketan kan, karena pelan banget itu jalannya ke posisi si rumah pasien itu. Udah aja kita barengan, pelan-pelan gitu. Terus tiba-tiba tuh si lampu obor itu, apinya itu kayak ada yang niup kenceng banget, anginnya berasa ke aku. Kayak wush gitu ke sini. Astagfirullahaladzim. Aku sampai, "Pak, ngapain nih tiup obornya, Pak?" Aku tanya gitu kan ke dia. "Bu, enggak, saya nggak niup obor, ngapain, Bu?" Katanya gitu. "Ini saya mati sendiri," katanya, "obornya." Lah, pas lihat ke belakang, nggak ada siapa-siapa, perasaan nggak ada angin, nggak ada apa juga gitu ya. Nah, terus pas di depan, pas mau nyampe ke rumah pasien tuh paling sekitar 50 meteran lah kayaknya mau nyampe itu ke rumah pasien tuh. Kayak ada sosok, aku ngeliatnya putih sih ya, putih cuman rambutnya tuh ke depan semua itu, dan nggak jelas sih ya mukanya juga karena mungkin ya itu gelap ya, posisinya gelap banget. Dan aku juga handphone juga masih sangat terbatas lah pada saat itu ya. Gelap, ini serba putih semua. Terus aku lihat itu siapa ya yang di situ? Tapi coba untuk memalingkan kan aku juga ya, kesini lagi aja. Cuman aku tuh kayak pengen coba deh lihat lagi gitu, penasaran. Dilihat lagi, ya dia masih ada di situ. Dia di tengah jalan atau di mana? Di pinggir, kayak deket pohon lumayan gede gitu, kayak ada bambu-bambu gitu kan. Terus ada pohon gede juga di sebelahnya. Nah dia berdirinya di situ. Cuman semakin aku deket tuh ke posisinya dia, ini dia kayak makin ngejauh gitu Bang. Kayak makin ngejauh, cuman si rambutnya gitu terus kayak ada kayak titik-titik merah gitu. Nggak tahu mungkin itu matanya atau apanya, nggak ngerti lah. Merah gitu. Terus aku, ya Allah, itu aku nggak salah lihat ya. Aku sampai gisik-gisik mata gitu pas dilihat. Tapi kok bener ya? Terus nggak lama, ya udahlah aku cuek aja. Meskipun ini merinding banget Bang, berat ini aku tuh. Benar-benar berat banget. Kayak ada yang kayak aku bawa apa gitu di sini tuh di punggung aku tuh. Ya Allah itu udah. Tapi ya udah nggak yang aku juga ngomong ke teman-teman yang nganterin itu kepada nggak ngobrol apa-apa sih, cuman jadi kepikiran aja. Ya udah, nolong kayak biasa. Akhirnya selesai sampai ke pemantauan kala 4-nya ya, sampai akhir si bayinya segala macam. Udah, aku pulang kan. Pulang subuh waktu itu. Nah, pas pulangnya itu kan jam sekitar 3:30 ya. 3:30 aku dianterin lagi tuh. Itu cuma 2 motor. Yang satu kan emang stay di situ. Di pasien. Ya udah, aku jalan aja di motor itu. Di jalan yang sama tempat yang tadi aku lihat itu cewek yang rambutnya ini panjang itu beda lagi. Putih, benar-benar putih doang. Nggak tahu pocong atau apalah ya. Tapi yang jelas tuh dia set gitu ke atas.
turun lagi, set gitu kan lagi. Apa sih? Ya Allah, ini nggak salah lihat kan gitu ya aku tuh. Udah pokoknya bener-bener yang ini tuh antara aku tuh mimpi apa gimana gitu, sampai aku nampar pipi aku sendiri Bang, karena ini kok sampai terulang gitu dan di posisi Di lokasi yang sama Bang gitu di situ. Cuma bedanya tuh si yang tadi perempuan tuh cuman makin lama kalau aku deket dia ngejauh gitu kan. Kalau ini enggak, dia kayak ngajakin apa ya, kayak loncat-loncat gitu, tapi main tinggi banget set kayak ke atas, turun lagi, naik lagi gitu. Ya udah, akhirnya saya bilang aja ke yang ke Pak RT, Pak lihat nggak itu di depan apaan? Kenapa Bu, ada apa katanya? Itu putih-putih. Putih-putih apa katanya? Gak ada Bu, gak ada apa-apa. Hah, jadi saya doang yang lihat, kata situ gitu kan. Terus dia bilang, Ibu kenapa? Ibu nggak enak badan bukan? Mikirnya malah ke situ tuh si bapak. Mungkin nggak tahu dia juga ikut ngelihat ya, tapi mencoba untuk menenangkan kali ya. Atau ya memang benar-benar nggak lihat gitu. Tapi ya udah berlalu begitu aja. Akhirnya pulang ke rumah, istirahat. Dan menambah lagi dong. Ini jadi beban pikiran aku ya waktu itu. Sugesti baru lagi muncul di kepala iya, ya. Iya, jadi ini kayaknya kok makin kesini makin kelihatan ya gitu. Makin banyak banget ini kayaknya. Ya mungkin bisa dibilang kayak aku tuh diteror gitu Bang. Sebagai penduduk baru kali ya. Di situ gitu. Ya udahlah, tapi aku berupaya untuk santai, tenang gitu, dan memang aku biasakan setiap abis maghrib itu karena memang main air lah setiap 5:30 tuh, kadang ada anak kecil lari-lari gitu di belakang tuh, di halaman belakang tuh, kayak lari-lari gitu, tapi pas dibuka tuh nggak ada siapa-siapa gitu, kayak yang ketawa-ketawa itu pernah itu juga. Ya udahlah, nggak ya, ini aku abis maghrib pasti diusahain tuh ngaji gitu ya, kadang murotal tuh nggak berhenti. Aku tuh saking pengen ini rumah suasananya biar agak hangat, adem gitu ya ke kitanya, biar nyaman gitu yang tinggal di situ. Aku kan lama-kelamaan juga agak sendirian terus kayaknya takut ya gitu. Dan memang bukan ke hal yang takut gimana-gimana sih, cuman ke mental aku gitu Bang. Ya kan? Aku nggak ada tempat berbagi dong di situ. Paling juga ke masyarakat doang. Dan itu pun sangat terbatas gitu. Yaudah, akhirnya pas itu bulan keberapa ya, ketiga apa keempat gitu, pokoknya hampir mau pertengahan deh aku tinggal di situ dengan gangguan yang setiap hari seperti itu gitu ya. Aku ngontak teman aku yang memang ya sahabat-sahabat aku lah gitu, karena mereka kan lagi nyusun tugas akhir juga tuh. Nah terus aku kontak aja mereka, liburan deh yuk, temenin aku kesini, healing kalau sekarang healing kali ya gitu ya bahasanya ya kan. Terus kata dia, di mana sih emang kamu tempatnya, di mana itu? Dikasih tahu lah di sini. Singkat cerita mereka mau tuh interest dateng ya kan, saking liburan ke tempat serem ya. Iya. Bisa dibilang kayak gitu Bang. Oke, terus mereka datang. Awalnya sih happy banget mereka, keren ya ini katanya bisa buat off road, kata teman aku tuh bilang. Aku ketawa aja. Padahal dalam hati aku temenin ya, lumayan lah beberapa hari atau mungkin mudah-mudahan sih mereka betah gitu selama nyusun tugas mereka juga. Nah akhirnya udah aja kan. Mereka hari pertama, hari kedua aman tuh Bang. Hari ketiga nih mulai kan. Biasa setiap jam 5:30 teman aku mandi belakang kan gitu. Terus pas mau ke kamar mandi itu dia kan ambil anduk biasa. Terus di sebelah TV itu kan ada galon ya Bang ya, dispenser gitu. Gelas di atasnya kan. Nggak ada angin, nggak ada apa, jatuh sendiri. Gelasnya? Iya, kaget kan dia. Astagfirullahaladzim. Siapa sih ini yang jatuhin gelas? Jahil banget kata dia gitu. Culas kan dia orangnya. Cuman nggak yang dibikin sama dia tuh kayak ini hal kayak begitu gitu. Enggak, dia ngemir ke situ. Cuman kayak cicak atau apalah gitu awalnya. Ya udah, akhirnya nggak yang jadi efeknya gimana juga ke dianya. Cuman, nah yang mulai agak parahnya itu waktu malam-malam sekitar jam 11-an lah, kita itu ya biasa kan suka pada ngobrol gitu ya sama teman-teman tuh ya, namanya juga kita seumuran lah gitu ya. Itu berapa orang tuh yang datang waktu itu? 2 orang, jadi bertiga sama aku tuh. Tiga. Terus udah gitu mereka tuh kan ya pada makan sambil nonton TV biasalah gitu. Aku tidur duluan. Terus teman aku yang satu juga asik teleponan kan. Nih yang satu nonton TV sendiri Bang. Kan mereka tuh pada bawa ini ya, sepeda motor. Dimasukin ke
ruang tamu kan itu soalnya. Ruang praktek itu. Ruang praktek ya di situ. Kalau si helmnya di posisi yang di deket ini TV itu, tapi agak di bawahnya kan. Lagi anteng aja nonton. Terus tiba-tiba si helm itu tadi yang asalnya posisinya deket banget sama apa tuh sepatunya dia gitu ya, itu ngegeser sendiri. Ngegeser sendiri. Awalnya sih dia juga cuek aja teman aku tuh, tapi pas lama-kelamaan mungkin kok itu berulang lagi ya, geser lagi. Tapi emang pelan, cuman kan kelihatan pergerakannya tuh. Dia tuh coba, terus langsung kayak yang dia tuh langsung ke kamar aja, ngebangunin aku kan. Put, bangun dong katanya. Kenapa sih bangunin gitu ya? Temenin nonton katanya. Ini udah malam, aku bilang gitu ya. Karena kan udah mau jam 12-an lah, 11-12-an waktu itu. Tapi kekeh dia tuh bang. Aku temenin sebentar tuh. Nggak ada apa-apa waktu sama aku tuh, biasa aja gitu. Normal kan. Udah nggak ada apa-apa juga, udah yaudah tidur aja. Aku belum ngantuk, kata dia. Yaudah, nggak apa-apa kali, itu mah cuman ini aja. Perasaan kamu doang, udah nggak usah suges kayak gitu deh. Aku bilang tuh ya, padahal aku sendiri juga ngalamin. Ya udah, akhirnya aku masuk lagi ke kamar. Dan udah gitu, itu berbarengan bang. Helmnya ngegeser, si gelas yang di situ jatuh lagi, ngejerit lah dia. Katanya kaget kan gitu. Kita juga otomatis langsung, kenapa? Kirain itu ada apa gitu. Kenapa? Kak gue. Itu jatuh, ini ngegeser. Ya Allah, angker banget nih rumah. Ngapain sih nyewain rumah di sini? Jadi ngomel-ngomel dia Kak. Enggak. Itu biasa aja paling yang ini iseng kali, aku bilang tuh ya. Ya udah terus dia masuk ke kamar aja. Sambil kayak yang takut banget dia tuh. Karena mungkin baru pertama kali ngalamin kayak begitu, Bang. Tapi karena mungkin mereka juga nggak tega kali ya ninggalin aku sendiri, ya akhirnya ya udah sampai mereka itu kurang lebih 2 minggu lebih deh. 2 minggu lebih di situ. Nemenin aku. Setia banget mereka itu ya. Iya. Terus waktu karena memang jadi terus menerus kali ya gangguan itu, jadi teman aku juga inisiatif lah akhirnya yang satu. Gimana kalau kita ruqyah aja, katanya gitu. Rumahnya? Semua. Oke. Ruqyah aja deh udah katanya. Terus aku bilang, ya juga sih daripada murotal mulu gitu kan ya. Siapa tahu ini masalahnya emang ada di rumahnya dan memang harus sama ekspornya. Gitu ya. Aku pikir aku gitu. Ya udah, oke lah. Akhirnya ngontak salah satu tokoh di situ, tokoh agama di situ dan memang beliau bisa untuk hal itu, Bang. Ya udah aja, kita ruqyah tuh besoknya bertiga. Selama proses ruqyah itu yang parah banget ngalamin sampai muntah-muntah segala macam itu teman aku yang satu tuh yang orang Palembang. Itu parah banget. Muntah-muntahnya sampai kesurupan dia. Kesurupan dengan mungkin ya yang masuk ke dia itu kayaknya yang di belakang itu yang mungkin si pemilik rumah sebelumnya nanam itu. Si pusaka itu kayaknya ya. Kalau aku mikirnya sih ke situ ya, berkesimpulannya ke situ. Karena memang pas waktu diajak dialog sama si Ustadz itu, dia bilangnya gitu. Bahasa Sunda sih ngomongnya ya dia. Cuman kalau kita artikan ke bahasa Indonesia tuh katanya gini. Gua tuh lebih awal di sini udah ratusan tahun, kata dia. Kalian datang ke sini tanpa permisi, terus nolong pasien banyak darah apa segala macem lah, gitu kan. Jangan ngeganggu, katanya gitu. Terus jangan suka ngebuka pintu dapur tuh lama-lama, katanya gitu. Aku juga nggak tahu maksudnya apa. Emang kenapa kalau buka pintu dapur ya kan kalau secara kita berpikir logis gitu ya. Marah-marah dia pokoknya tuh Bang. Dan kan teman aku orang Palembang tuh ya yang satu itu, yang kesurupan itu. Tapi logatnya itu pada saat kesurupan sangat berubah drastis dengan yang mungkin logat si makhluk itu kali ya Bang ya. Berbeda beda jauh. Banget suaranya juga. Beda banget suaranya, agak sedikit agak ngegeram gitu. Terus sambil pokoknya si tangannya tuh gini terus kayak mau nyakar gitu kan. Aku juga ngeri dong waktu itu. Itu apaan ya kata aku sampai kesurupan kayak gitu. Segala dibahas semuanya. Pokoknya intinya si penghuni itu tuh pengen supaya aku tuh pergi semua dari situ. Karena ngerasa ini rumah udah jadi hak milik dia, tempat tinggal dia lah gitu. Gak boleh. Termasuk dengan kan kata dia tuh gini. Makanya banyak anak-anak apa segala macam, ada yang putih-putih perempuan lah, ada yang hitam tinggi, gede gitu ya. Itu tuh ya mungkin masih pasukannya dia lah gitu Bang, gitu. Itu yang lu lihat tuh, itu semua tuh masih ada keluarga sama gua katanya gitu.
Pokoknya kalau nggak pergi dari sini, lihat aja gue gangguin lebih dari ini, katanya gitu. Diancam ya. Ngancem gitu bang, sampai mata teman aku tuh melotot gitu kan. Aku tuh sampai nggak berani ngeliat bang, gini aja. Ya Allah gitu ya, ini harus gimana? Dilema sih buat aku gitu ya, karena apa? Posisinya di situ memang harus mengabdi karena tugas. Tapi di sisi lain juga ini terornya udah luar biasa juga selama berbulan-bulan kan. Itu di tahun pertama tuh gila-gilaan itu aku beneran deh. Udah, dan di minggu kedua terus aku tuh di Ruqyah tuh hampir kayaknya 2 hari sekali deh teman-teman aku tuh di situ. Saking pengen ngusir tuh makhluk gitu ya. Oh, rutin jadinya nggak cuma sekali. Rutin bang, seminggu tuh sampai 2-3 kali deh pokoknya si Pak Ustadz itu aku undang ke rumah itu. Karena memang pengen bener-bener tenang gitu, ya kan. Soalnya kesian juga ke pasien yang datang dan ya aku terutama di situ sebagai yang isi rumahnya kan gitu. Tapi ya tidak begitu ada perubahan yang signifikan. Nggak tahu memang kalau si Pak Ustadznya bilang sih ke aku, ini memang Bu Bidan katanya energinya emang luar biasa besar katanya gitu. Jadi memang perlu waktu dan perlu kesabaran juga ke kitanya, dan kitanya mindsetnya juga harus bener-bener diubah dulu nih. Jangan tersugesti, jangan terbawa energi yang memang dia bawa ke sini gitu. Kita harus netral pokoknya posisinya ya. Tapi kan yang malu masih usia segitu ya bang ya. Takut aja yang ada tuh di diri kita tuh kayak udah, aduh nggak bisa nih, nggak bisa, terus gimana ya, pengen pulang aja bawaannya gitu ya. Tapi nggak cerita ke orang tua juga, aku karena takutnya malah jadi beban juga kan, gitu. Ya udahlah. Pokoknya tahun pertama itu benar-benar luar biasa itu terornya. Sampai ramai juga waktu itu ada di masyarakat tuh si hantu perempuan selendang merah lah. Waktu itu. Itu apa tuh maksudnya? Aku nggak tahu juga. Cuman pokoknya dia itu selalu ada di setiap hari Jumat dan di jam 12 malam. Di pas waktu, pokoknya kan aku tempat praktek tuh emang lumayan di tengah-tengah sih emang ya masyarakat. Nah itu mungkin sekitar 100 meter sebelum ke tempat praktekku itu. Suka diemnya katanya di situ, dan yang menjadi sasaran si selendang merah itu konon katanya memang laki-laki yang suka pada lewat ke sana, apalah gimana nggak ngerti itu. Udah itu ramai juga tuh bang lumayan tentang hal itu gitu ya. Makanya sampai beberapa hari tuh kadang kan si pasien-pasien yang periksa ke aku tuh diantar sama suaminya kan. Sampai enggak, karena saking heboh itu waktu itu. Suaminya nggak berani nganter? Nggak berani nganter bang. Padahal kan ya sore juga bisa kali ya. Itu saking mencekamnya waktu itu di sana. Nggak pada berani. Nggak ada yang berani. Paling ya yang berobat-berobat biasa aja gitu. Akhirnya selama tahun pertama itu ya udahlah, mau nggak mau aku sih tetap ya minta tolongnya sama Allah aja lah. Kalau memang ini kan memang kita tugas negara gitu ya, mengabdi untuk masyarakat, ya udah kita niatkan karena Allah aja. Insya Allah mudah-mudahan nanti ada perlindungan. Aku bilang pokoknya Bismillah aja deh gitu, dengan nggak ada lagi lokasi yang bisa aku tinggalin nih gitu. Kan itu aku kerja tuh per tahun ya di kontraknya itu bang. Setiap mau ke akhir tahun aku tuh selalu mencari kandidat pengganti aku ya. Karena aku tidak mau merasakan penderitaan terus-menerus gitu ya. Cuman sayangnya nggak dapet itu. Tahun pertama enggak. Tahun kedua ya udah lanjut lagi terus kan praktek. Tahun kedua karena memang mungkin udah mulai itu menjadi apa ya? Udah adaptasi lebih jauh. Adaptasi jauh ya. Terus akunya udah ya udahlah gitu, anggap cuek aja. Memang mungkin kita berdampingan dengan mereka gitu ya. Akhirnya ya udahlah. Mencoba untuk cool aja gitu ya. Dengan yang habit tidak diubah. Kalau habit itu murotal terus gitu. Terus kalau ruqyah kayak gitu sih lebih ke rumahnya yang kita ruqyah tuh pada saat itu, karena memang setelah kalau dokter mungkin diagnosa ya, kalau kata ustadznya bilang tuh ini rumahnya gitu. Bermasalah ya. Rumahnya bermasalah. Dan memang belum ada yang bisa menemukan si pusaka yang ditanam oleh si pemilik sebelumnya itu yang di belakang rumah itu, belum ada yang bisa. Gitu. Ya udahlah. Tahun kedua jalannya biasa aja. Dari situ tuh mulai ngobrol juga sih sama tokoh di situ bahwa ini emang nggak ada solusi lain ya gitu untuk ya rumah itu, karena kan memang aku tuh di situ bukan untuk setahun 2 tahun tapi yang lama, aku bilang tuh gitu, minta tolong dicariin rumah yang lain, dan itu tetap nggak nemu bang, rumah tuh nggak bisa dan nggak ada. Karena apa? Posisi tempat praktek aku itu ke yang rumah lain nih ya, penduduk itu emang lumayan jauh gitu, dan tracknya kan emang jelek gitu ya ke situ tuh. Nah terus sampai akhirnya yang paling nggak aku lupakan di tahun ketiga atau keempat lah waktu itu ya, tapi mau ke akhir-akhir lah itu ya aku.
aku punya salah satu pasien, ibu hamil, dia itu pendatang ceritanya nih, ibu hamil ini, tapi si suaminya orang sana, asli desa tersebut. iya. Oke. Awalnya dia tinggal di luar Sukabumi lah ya gitu, terus dibawa pulang ke situ, tinggal dengan mertuanya, kontak dengan aku periksa waktu itu kehamilannya 6 mau ke 7 bulan. Aku periksa biasa, dia anak keempat, hamilnya itu dan waktu kehamilan sebelumnya pun oke lah, semuanya sehat lah gitu ya, bagus gitu. Dia kooperatif awalnya, pokoknya nice aja lah gitu ya. Untuk diajakin ngobrol segala macam, aku kasih edukasi dan lain-lain tuh pokoknya enak aja. Nah, tapi satu waktu karena aku kan di sana itu membina belasan orang dukun beranak. Belasan Orang. beranak. Iya, belasan orang. Sedangkan aku sendiri di sana. Yang notabene-nya kalau dukun beranak atau istilahnya kalau di Sunda itu paraji ya. Paraji. Okay. Itu mereka kan sudah pada sepuh ya. Terus dari sisi pengalaman juga mungkin jauh lah ya dari aku gitu. Dan sugesti masyarakat di sana itu sangat kuat terhadap dukun paraji itu gitu. Dan yang menjadi ikon di sana untuk dukun paraji itu ada 2 orang. Si emak ini ya, ada 2 orang nih. Dan 2 orang ini yang namanya ke pasien itu selalu ada melakukan ritual khusus ketika meriksa itu, Bang. Ada ritual khusus? Iya, ada ritual khusus. Oke, boleh ceritain lagi gimana? Nah, ritual khususnya ini jadi gini, Bang. Pasien ibu hamil nih. Kan kalau biasanya si pasien yang datang ke kita ya. Kalau emak paraji di sana itu, dia yang jemput bola. Oke, ke rumah pasien berarti? Dia datang ke rumah pasien, dia periksa segala macam ini itu. Dan aku kan karena tugas aku kan untuk bermitra dengan mereka semua. Yang belasan orang itu. Gimana caranya supaya deket sama aku, mau bermitra, dan pada akhirnya mereka mau bersalin sama aku gitu loh, Bang. Ya kan? Tapi tidak menghilangkan peran mereka di sana gitu loh ya. Nah udah, aku diajak tuh ke salah satu pasien ibu hamil. Tepatnya si ibu yang aku periksa waktu itu, yang 6-7 bulan tadi tuh, yang pindahan. Oke, ya. Sama si emak yang satu nih gitu ya, yang memang ini kental banget magisnya gitu, beliau itu. Aku dibawa ke rumahnya, terus udah gitu dia periksa. Aku perhatiin aja gitu ya, karena kan kalau di sana tuh di desa itu tuh biasa kalau udah masuk usia 7 bulan tuh ada istilah dipijit gitu ya, dipijitin gitu udah pastilah. Digedog katanya si perutnya itu, kayak untuk ngerubah posisinya tuh biar bener nih si janin tuh di dalam. Percaya mereka itu, dan memang selalu dilakukan ketika usia 7 bulan sampai 8 bulan tuh rata-rata di sana tuh. Ya udah, aku perhatiin aja selama memang masih aku anggap itu aman, karena kan kita tidak bisa secara frontal ya untuk menghilangkan kebiasaan itu ya di masyarakat. Oke, terus aku perhatiin aja udah. Ya awalnya sih normal-normal aja ya aku perhatiin. Tapi pas di akhir pelayanan mungkin ya, si emak tuh ngeluarin salah satu benda kayak nggak tahu patung besi gitu. Berbentuknya entah itu kayak keris tapi gak tau lah, gak ngerti aku juga ya. Kecil, ukuran ya paling segede gini lah ya. Dan si keris, ya si benda ini gitu selalu ditempelin itu ke perut si pasien. Tempel gini? Jadi udah dia baca-bacain apa gak ngerti lah, lewat media air dulu. Si air itu dicelupin si benda itu, digituin, terus disimpan di perut si pasien. Udah di perut si pasien diusapin gitu kan pakai si air tadi tuh. Terus di keembun-embunannya gitu, digituin, set aja, pakai si benda itu. Nah, aku kan baru ya ngelihat ritual kayak gitu, aku otomatis tanya dong ke si emak gitu, "Mak, itu kalau boleh tahu buat apaan?" Aku bilang, "Neng, dengerin ya, kalau yang namanya medis mah ada baru itu mah," katanya tuh kan. "Ini fungsinya buat biar nanti si ibu tuh lahirannya tuh lancar, bayinya selamat," katanya gitu. "Terus nanti lahirannya cepet," kata si emak gitu. "Oh gitu mak, oh ya. Terus kalau air tadi buat apa?" gitu kan. "Air doa itu tuh, ada berkahnya," katanya, segala macam lah dikaitkan dengan akidah agama tuh dia. Ya udahlah, aku cuman cukup gali informasi doang kan, tahu ya udah gitu. Nah terus masuk ke usia kehamilan 8 bulan masih kontrol ke aku si pasien, karena memang si ibu ini kan udah usia 41 tahun ya si pasien itu. Kalau di kebidanan dia memang dikenal itu resiko tinggi ya Bang untuk melahirkan itu ya. Jadi memang harus ada penanganan khusus
dan pengawasan khusus juga gitu. Akhirnya kan ini aku perhatiin banget nih pasien gitu loh, beda dengan yang lain ya. Masih muda gitu ya. Iya gitu. Akhirnya, nah usia kehamilan 35-36 minggu dia datang periksa lagi karena udah mau deket ke hari persalinan kan ya. Iya. Mulai aneh dia. Oke. Aneh apa? Jadi gini, biasanya kan dia ramah, menyenangkan, kalau diajak ngobrol tuh pokoknya asik aja ya si ibunya itu, pokoknya dia seneng ngegali informasi tentang medis tuh kayak apa, jadi interest banget lah sama medis gitu. Aku yakin ini pasien pasti akan berhasil untuk bersalin di tenaga kesehatan lah pada saat itu ya. Terus di pas hari itu aku inget banget dia datang ke rumah hari Kamis waktu itu. Inget banget, jam 4 sore datang ke rumah, pengen diperiksa, dianterin suaminya kayak biasa. Nah udah pas aku periksa, aku ngeliat tatapan matanya ke aku tuh beda. Dia tuh kayak yang marah gitu ke aku tuh. Kayak yang benci, kesel, segala macam. Tatapan matanya tuh kosong tapi kayak ya gitu. Penuh amarah lah. Penuh amarah ke aku. Sedangkan aku kan yang gak punya salah apa-apa kali gitu ya. Karena kan kaitannya hanya bidan dengan ibu hamil gitu. Ya udah proses pemeriksaan segala itu aja gitu. Gak lebih kan. Itu beda banget. Tapi aku mikirnya, oh mungkin lagi bete kali ya si ibunya gitu. Atau mungkin lagi ada masalah gitu ya. Makanya pas waktu pemeriksaan itu, aku ngobrolnya lebih ke suaminya. Oke. Aku ngasih edukasinya ke suaminya. Pokoknya persiapan untuk persalinan aja waktu itu ke si suaminya itu bilang, oh iya Bu siap gini. Oke, udah aja. Terus seminggu kemudian cek lagi tuh ke aku, makin jutek banget ke aku. Oke. Makin jutek. Aku bilang ini pasien kenapa? Aku sempat nanya juga, Ibu baik-baik aja kan? Kabarnya baik kan hari ini gitu ya? Ya sebisa mungkin lah aku ya meraih supaya ada informasi yang masuk kan. Nggak ngejawab Bang, diam aja, jutek gitu. Nyebelin deh pokoknya. Tapi aku kan harus berupaya untuk profesional ya gitu. Meskipun emang, aduh nggak enak banget ya aku dijutekin sama pasien gitu. Tapi ya udahlah nggak apa-apa gitu. Periksa kayak biasa, udah tibalah di hari taksiran persalinan. Nih ceritanya ya. Aku tuh udah kan tiap bulan tuh aku ngecek ya di kalender tuh nih. Bulan ini taksiran lahirnya si A, si B, si C gitu ya Bang ya. Nah pada saat itu bulan itu memang si ibu itu. Kadang kan bisa lebih atau kurang ya dari tanggal gitu. Nah pas udah gitu tuh kebetulan dia memang agak lebih beberapa hari lah gitu. Tapi kok ini nggak ada kabar ya, aku telepon juga nggak ada respon gitu. Aku pikir oh mungkin apakah bersalin ke tempat yang lain kah atau gimana, atau mungkin yang belum kerasa gitu ya. Aku mikirnya ya udahlah aku nanganin pasien yang lain aja dulu. Nah terus pas sekitar jam 9 apa jam 10-an lah kalau nggak salah itu ya, aku terima telepon dari keluarganya gitu. Yang telepon ini waktu itu nggak tahu siapanya, pokoknya perempuan yang telepon aku tuh. Bu Bidan, ini katanya si Ibu A lah taruh ya, si Ibu A ini katanya mau udah kerasa mules-mules gitu. Oh iya kata aku tuh, ya udah ntar saya ke situ. Aku bilang gitu kan. Aku biasa minta diantar kan, karena malam posisinya waktu itu. Nah, singkat cerita sampai di rumahnya, aku lihat udah ada si emak. Emak yang waktu itu? Iya, si emak yang sangat legend itu Bang, ya kan. Dia udah standby di situ dengan segala macam peralatan yang dia gunakan. Seperti biasa, ada media air, ada yang tadi si benda itu. Benda itu ya. Terus ada bunga-bunga kayak gitu, ada menyan, ya kan, ada menyan. Terus ada apa lagi gitu, kayak rumput Fatimah gitu deh, yang untuk mungkin ya biasanya sih untuk persalinan sih ya kalau zaman waktu dulu tuh gitu. Aku lihat tuh ini lagi diapain ya pasien gitu ya. Terus si pasien pas aku cek ternyata udah pembukaan 6 mau ke 7 tuh. Itu kan udah lumayan mau gede ya Bang ya pembukaannya. Pas aku cek tekanan darahnya tinggi Bang. Pucet itu pasien. Pucet, udah kayak lemes banget lah kelihatan gitu. Aku otomatis nanyakan ke keluarganya, ini si ibu udah dikasih makan belum? Aku bilang gitu kan. Udah Bu Bidan tapi katanya cuma sedikit gitu. Loh kenapa? Ini kan mau ngelahirin, ini udah pembukaan 6 loh, nanti cepet kata aku tuh ya. Karena kan anak keempat, aku mikirnya gitu ya. Ini pasti gak akan lama lahir lah, aku bilang gitu. Cuman yang jadi was-was itu tekanan darahnya tinggi gitu. Ditambah usia juga dia kan. Akhirnya karena dia memang gak mau makan, terus udah gitu tuh minta, ya udah ini aja deh teh manis, aku bilang. Kasih teh manis aja. Dikasih teh manis, gak mau Bang. Marah dia. Gitu dilempar si gelasnya. Dilempar, gelasnya pecah lah kan gitu. Dia tuh langsung tatapan matanya tuh kosong gitu ya. Kayak ngeliat apa, kemana ngeliatnya ke atas mulu. Gitu.
Tapi yang lain sih keluarganya ya itu pun mungkin ada kekhawatiran ya. Cuma karena mungkin udah ada aku dan si emak itu, jadi mereka tuh lebih santai gitu, kayak yang udahlah nanti juga ditanganin selamat gitu. Tapi aku udah ngerasa nggak enak tuh, udah ngerasa ini kayaknya takut ada hal yang ada apalah apa gitu ya. Nah terus si emak tuh gini bilang, Neng katanya, itu bawa alat apa aja? Ini mah udah ditolong di rumah aja, nggak usah dibawa ke rumah Neng, kata dia gitu. Oh gitu ya mak, tapi ini tekanan darahnya tinggi, aku bilang tuh ya. Terus kan dari pokoknya memasuki kriteria untuk segera dirujuk ke rumah sakit pada saat itu. Tapi dengan kekehnya, ini si emak, Neng dengerin, emak itu nolong pasien udah ratusan orang katanya. Udah banyak banget dan mereka semua alhamdulillah sehat-sehat semua. Udah ada yang jadi camat, katanya apalah gitu ya. Pokoknya nyeramahin aja ke aku tuh si emak. Oh iya mak, ya gitu ya. Tapi karena aku nggak bisa frontal itu tadi ya, bangnya nggak enak lah gitu. Cuma coba untuk menghargai, terus aku masih observasi juga di situ sebisa-bisa aku lah ya. Terus aku bilang ke suaminya, dikasih minum aja biar lebih rileks ke ibunya gitu. Karena memang benar-benar pucat bang, ngeliat gini terus ke kanan ke kiri ngeliat lagi gitu lagi, kosong tatapan matanya. Tapi marah-marah terus kalau setiap diajakin ngobrol itu. Nah terus kata si emak tuh gini, jangan dikasih teh manis katanya, coba tawarin yang lain katanya. Gitu kan. Terus aku tanya tuh ke si ibunya, ibu pengen apa? Kata saya tuh. Terus dia bilang, gak mau teh manis, gak mau air putih katanya. Terus mau apa? Pengen kopi hitam yang panas katanya. Kopi hitam panas bang dia mintanya. Aku kan, hah? Kopi hitam panas? Ini aduh, agak dilema juga buat aku ya posisinya waktu itu. Karena memang kalau secara medis, ya jangan dong harusnya. Ini kan ngelahirin gitu. Ya paling tidak maksimal teh manis lah, sama ya makanan-makanan ringan kalau mau si ibunya gitu. Ini tetap dengan dia kekeh marah-marah minta itu kopi. Akhirnya karena aku ya udahlah, ya udah kasih aja nggak apa-apa aku bilang gitu. Dikasih kan si kopinya itu, diminum, itu panas bang si kopi itu. Dia minum set ambil gini, lok abis. Kondisi panas banget langsung diminum. Panas banget bang, panas banget. Itu aku aja, bu hati-hati, aku sampai kayak gitu. Dianya masih lok gitu sekaligus. Aku kaget banget itu. Ya Allah ini pasien, aus apa bagaimana ya aku bilang gitu ya. Tapi ya udahlah. Tapi memang pas udah minum kopi kelihatan agak seger dia. Oke, berarti memang mungkin aku tanya tuh ke si keluarganya, apa emang si ibu ini doyan ngopi ya sebelumnya gitu? Enggak bu katanya. Baru kali ini katanya gitu. Oh ya udah nggak apa-apa. Aku kira cuman pada saat itu aja dia minta kopi. Ternyata selang beberapa menit kemudian aus lagi. Minta kopi lagi. Gelas kedua. Karena memang ngamuk-ngamuk, ya udah kasih lagi. Dan padahal aku tuh udah bertarung dengan waktu juga gitu ya. Kondisi dia tuh udah harus cepat-cepat dibawa dan ngelihat medan jalannya kan kayak gitu ya. Ini harus cepat-cepat gitu. Tapi aku juga sambil ngondisiin sih mobil apa segala macam karena belum ada ambulan desa pada saat itu. Ya udah. Si ibunya dikasih lagi tuh kopi. Minum lagi, seger lagi. Tapi ntar selang berapa menit loyok lagi gitu, diem, kosong lagi gitu tatapan matanya tuh bang. Nah terus si emak masih tetap dengan mungkin mantra-mantranya ya gitu. Minum terus kalau orang Sunda bilang dibura. Apa tuh dibura? Dibura tuh gini. Jadi air di gelas tuh sama dia dibacain apa, dikumur-kumur sama dia terus dilepehin, sembur tuh ke si pasien gitu. Ya Allah ini diapain kata aku tuh. Tapi ya udahlah karena mungkin udah kebiasaan kan di sana, ya udah biarin aja. Sama itu masih aman lah gitu kan. Nah akhirnya sampai gelas ketiga lah dia minta kopi. 3 gelas total kan. Ya Allah di sini gimana ya gitu, harus ngerayu si pihak pasien ini keluarganya agar mau berangkat ke rumah sakit segera gitu. Dirujuk lah ya. Iya. Si emak malah bilang gini. Udah Neng, tenang aja, ini nggak akan kenapa-kenapa. Selamat insya Allah katanya teh. Gitu. Aku udah gedek banget bang di situ karena sudah mencoba menjelaskan tapi jatuhnya malah debat. Aku tuh sama Pak Raji berantem aku asli waktu itu demi ngebela si pasien ini. Malah apa coba dikasihnya? Telur mentah suruh dimakan sama si pasien. Iya, begini nih, makan katanya. Biar cepat keluar katanya si bayinya gitu. Si pasien kan mungkin nggak kondisi yang ya serba pasrah lah dia ya. Langsung diminum. Abis dikasih telur itu
Makin tuh dia kayak yang mau ngamuknya tuh, powernya lebih gede gitu Bang ya. Tapi bukan untuk ngeden, bukan. Kayak lebih ke marah-marah gitu Bang. Marah-marahnya malah lebih Iya, marah-marah. Aku cek lagi kan tekanan darahnya makin naik. Aku panik dong. Takutnya meninggal gitu loh si bayinya. Terutama itu bayi. Yang aku pikirkan, yang aku prioritaskan adalah keselamatan dua nyawa ini gitu ya. Bayi dan ibunya. Akhirnya aku sampai ngemarahin si emak tuh akhirnya. Mak, aku bilang tuh ke si emak tuh, ini pasien kondisinya sudah tidak memungkinkan untuk ditolong di rumah. Mau tidak mau, kita harus ikut aturan, kata aku tuh gitu. Buat apa? Buat keselamatan emak juga. Kebetulan pada saat itu lagi dirumuskan peraturan desa. Karena saking bandel-bandelnya para di situ, yang masih nolongin pasien-pasien lah gitu. Jadi ada semacam sanksi lah. Mereka tuh dibawa ke kantor polisi tuh kalau ketahuan nolongin, gitu. Tapi bukan untuk ditahan, enggak. Hanya gitu doang. Nanti pulang lagi gitu, gitu doang sih. Cuma sebatas shock terapi doang gitu Bang. Nah udah, aku kasih tahu aturan itu, baru tuh agak mikir si emak, takut kali ya. Ya udah tuh kalau gitu mah. Tapi emak ikut ke rumah sakit katanya. Ya udah, ayo nggak apa-apa. Nyari mobil, susah tuh Bang nyari mobil. Akhirnya dapatlah mobil bak terbuka. Pick up nih. Ya. Sambil ya mungkin dimodif dikit kali ya itu pakai terpal gitu. Ya, terpalnya ya. Karena posisinya kan malam ya. Udah, aku infus dulu si pasien sampai pokoknya aku prepare lah segala macam. Pasien ready untuk berangkat, udah aja. Di mobil, harusnya kan kalau udah kondisi pasien pembukaannya udah cukup besar, terus mulus kontraksinya itu bagus, dan dia kondisinya udah, sebenarnya sih udah harusnya ya, kalau secara logika udah lemes dong Bang. Ini enggak. Nih, pas di pertengahan jalan itu dia ngamuk-ngamuk lagi tuh Bang. Selang infusan ditarik semua sama dia. Terus dimarah-marahin keluarganya tuh, termasuk aku. Ngapain kamu nolongin, katanya. Ngapain? Ini tuh punya saya, katanya. Maksudnya punya saya? Aku, punya saya gimana? Ya aku mikirnya, ya emang anak ibu gitu ya. Iya kan? Di situ kan mikirnya. Ya udah. Terus tetap dengan ngamuk-ngamuk segala macam, tapi nggak aku hiraukan. Yang penting aku berupaya untuk ke suaminya, Pak tenangin si ibu ya. Bilang gitu. Pokoknya sebisa mungkin lah baca-bacain apa kayak sambil tuh. Tapi tetap nggak ngaruh itu Bang. Sampai dipegangin gini sama suaminya tuh, si ibunya tuh dipegangin gini aja. Karena memang bener-bener pengen kayak ngacak-ngacak semua gitu Bang. Marah besar, entah gara-gara apa. Bingung. Singkat cerita sampai di rumah sakit, drama lagi tuh. Nyampe di rumah sakit, turun nih. Aku kan langsung manggil minta tolong ke petugas yang di rumah sakit di IGD waktu itu, IGD Ponek. Terus ada beberapa orang, waktu itu ada 3 orang tuh perawat. Sama bidannya seorang. Ini tolongin Pak, ini si pasien ini udah mukanya udah mau 8 mau ke 9 nih. Udah mau brojol gitu kan si bayinya. Ya udah cepet-cepet lah. Nah, kan kita mau si pasien ini diposisikan untuk ke belangkar ya. Ke tempat ya untuk bersalin gitu kan. Tempat tidur. Tapi dia nggak mau. Dan percaya atau enggak Bang, dengan posisi pembukaan udah besar, si pasien yang tadinya cuman tiduran gini doang, dia langsung bangun. Loncat ke bawah, loncat dia lari dan mukulin perutnya. Dipukulin perutnya, dipukulin sekencang-kencangnya itu. Ini ngapain pada ditolongin anak ini, nggak usah katanya. Ini punya saya kata dia gitu. Ngapain ya orang-orang ini semua ditunjukin sama dia. Aku tuh kan, ya Allah itu udah mau, kebayang nggak sih Bang ya udah mau lahiran. Udah mau keluar lah pokoknya. Iya gitu. Aku tuh takut, ya Allah ibu. Pokoknya itu semua pada panik gitu se-IGD itu. Karena si ibu itu gitu tingkahnya. Sampai udah, aku mau lari aja katanya. Mulai lari. Terus kata si yang bidan teman saya tuh yang di rumah sakit, Teteh ini kenapa? Aduh nggak tahu deh pokoknya ini repot banget dari tadi. Aku bilang. Ya terus kata dia, yaudah ini pakai ini. Coba tolong bantu ke satpam juga deh, karena mungkin ini kurang orangnya gitu. Meskipun si ibunya itu badannya nggak terlalu gede sih Bang, tapi itu tenaganya ya Allah gede banget. Terus-terusan dipukulin tuh si perutnya, sampai kayak seolah-olah nggak mau loh anak itu tuh lahir gitu. Dengan selamat gitu. Iya, nggak mau dia. Dan emang selalu kayak nyalahinnya tuh ke aku lagi sama ke ini yang pokoknya nolongin dia aja. Semua ditunjuk-tunjukin sama dia. Awas ya, nggak boleh ini. Punya saya ini dari awal juga. Ngapain kalian bawa ke sini? Gitu. Ya Allah, ini gimana ya mau ngomong apa? Speechless aku waktu itu. Ya udah akhirnya
Gimana kalau di kursi roda aja Bu? Aku bilang gitu ya. Terus kata si ibunya, enggak, mau gini aja, sambil gini nih si ibunya. Ya Allah, kok jadi kayak preman gitu aku bilang ya. Tapi ya udahlah. Di sini ya Bu ya, dirayu sedemikian karena kan aku ini kontraksinya pasti makin bagus. Takutnya brojol lagi kayak gitu Bang, aku tuh ya kan. Aduh panik pokoknya. Dipaksa lah kita ya, si ibu tuh dipaksa sampai dia duduk di kursi roda, sampai dipegangin sama beberapa orang, masuklah ke ruang bersalin. Dokter langsung, wah pokoknya waktu itu alhamdulillah sih pada ini ya, sigap gitu semua. Udah nyampe di tempat bed untuk bersalin, si ibunya masih marah-marah juga. Masih marah-marah. Udah diposisikan untuk setengah tidur gini kan ya, setengah duduk lah dia posisinya. Itu bukannya tenang, bukannya fokus untuk bersalin, tapi dia malah ngacak-ngacak semua yang ada di sekitar situ. Ngacak-ngacak semua. Sambil marah-marah, sambil tunjuk-tunjuk, segala dibahas, nggak tahu lah pokoknya itu ya. Selang infusan ditarik semua sama dia. Bidan semua dimarahin. Jangan ada yang nolong bayi ini katanya. Nggak boleh, nggak ada. Ini punya saya, kata dia gitu. Mau saya bawa, gitu. Kan aku nggak ada yang ngegubris kita juga karena kan ini posisinya udah urgent banget, harus cepet-cepet kita tolong gitu. Ya udahlah, akhirnya agak mungkin nggak tahu ada obat yang dimasukin juga sama dokter sih ya supaya si pasien ini agak tenang gitu dikit. Ya udahlah, bereaksinya pun hanya sebentar sekali waktu itu. Dengan kondisi bersalin, langsung pas lagi mulai proses ngeden itu tadi, dokter kan otomatis di depan sini ya, si dokter kandungan itu ditendang sama dia. Kena ininya Bang, buk gitu. Dokter kan kaget. Ya Allah ibu, galak banget katanya sampai saya ditendang kayak gini. Ngapain nolongin? Pokoknya itu aja yang selalu diulang-ulang tuh sama dia. Ngapain nolongin gitu. Aduh, aku tuh udah istighfar aja ya Allah. Ya udah capek, lemes segala macam berasa gitu ya badan tuh udah aduh gak karuan deh Bang. Ini pasien kayak gini lagi. Tapi untungnya dokter memaklumi ya kondisi si pasien dengan ya kayak begitu. Akhirnya alhamdulillah lahir bayinya perempuan waktu itu, terus langsung di handle sama dokter anak. Terus si ibunya masih dengan ya gitu marah-marah, masih tetap kayak ngerasa dia tuh bukan ngelahirin kali ya. Marah-marahnya tuh bener-bener powerful banget deh gitu. Terus udah gitu aku fokus ke si ibunya, terus sama suaminya juga sambil baca-baca segala macam lah. Si emaknya aja masuk nih, si emak ikutan masuk, si emak tuh. Emak dukun beranak. Si emaknya masuk tuh dia. Gimana udah lahir Neng katanya. Udah Ma, alhamdulillah. Oh perempuan laki-laki katanya. Perempuan, oh ya udah. Wah ini macam ngeliatin si pasien itu nggak tahu dengan tatapan yang aku tuh penuh arti deh kayaknya gitu ya. Kalau aku pikir-pikir gitu ya. Dan dia ngeluarin lagi si benda itu tadi. Dikeluarin lagi. Yang disulumin ke air itu. Dimasukin dikeluarin lagi sama dia. Terus disimpan ke keningnya kali ya, digituin. Sampai ke ubun-ubun. Digituin. Baru agak tenang. Baru tenang di situ. Baru dia bisa cooling down. Udah sampai ya udah berkurang. Akhirnya mungkin ya udahlah di tackle segala macam lah untuk nifasnya ya. Sampai selesai beres aja semua. Akhirnya baru tuh kita bisa istirahat ya. Aku juga masih nungguin karena aku tetap kayak masih khawatir banget lah gitu Bang, takut kenapa kan ini pasien aku gitu kan. Ya udah pas udah sekitar ada 2 jam atau 3 jam pas ke persalinan waktu itu si ibunya baru sadar tuh. Mulai sadar. Karena kalau itu tempat duduk itu agak berdekatan ya waktu itu. Aku sama suaminya kebetulan ngobrol gitu. Terus si ibu tuh manggil-manggil ke suaminya. Terus suaminya, "Bu Bidan, ini istri saya katanya pengen ngobrol gitu. Nyariin ibu katanya." Oh iya. Aku masuk aja. Ya kenapa Bu? Ya tapi aku seolah-olah nggak terjadi apa-apa aja ya. Bercoba datar aja gitu lah. Datar aja. Kayak nggak ada apa-apa gitu ya. Iya. Aku benar-benar datar aja, tidak terjadi apa-apa dan santai gitu. Iya Bu gimana? Alhamdulillah ya Bu ya udah lahir, kata aku tuh gitu. Apa coba yang dia bilang? Dia bilang gimana? Saya di mana Bu ini? Hah? Saya di mana Bu? Kok jadi kayak di rumah sakit katanya? Hah? Aku langsung, kok ibu malah nanya sih gitu ya? Ibu udah ngelahirin. Aku jelasin gitu kan ke si ibu. Si ibunya, enggak. Tadi kan masih di rumah sama Bu Bidan katanya. Masih diperiksa,
masih diperiksa ini katanya tangan saya, terus masih diusap-usap juga sama ibu. Masa udah lahir? Pegang deh perut ibu. Aku bilang gitu ya. Terus dia pegang kan, gini. Terus dia, iya ya? Terus bayi saya mana? Katanya. Oh itu tuh ada di ruang bayi, nanti masih perawatan. Aku tuh ya bilang ke si ibunya. Oh iya katanya. Bu, tapi saya tadi bukan ngerasa ngelahirin. Katanya teh. Terus ibu kemana? Kayaknya tadi tuh saya kayak dibawa sama laki-laki katanya, tinggi besar. Dia tuh telanjang dada, pakai celana compang-camping katanya. Terus rambutnya acak-acakan, pucel banget katanya gitu. Terus dia tuh ngajakin saya terus. Kata dia tuh gitu. Ada taringnya bu katanya. Hah, ada taringnya? Terus ibu sekarang gimana kondisinya? Tetap aku tuh nggak mau fokus ke obrolan itu ya. Karena aku takut mencoba mengalihkan lah ya. Iya, takutnya nanti si Anya masuk lagi, nggak sadar lagi si ibu. Kan repot juga gitu. Terus kata dia tuh, iya bu, itu siapa ya bu ya? Nanya ke aku. Aku cuma bisa menjelaskan itu secara medis aja, itu halusinasi, aku jelasin gitu. Mungkin ibu kecapean, pokoknya enggak, supaya si ibu tuh nggak mikir ke sana aja, gitu. Tetap untuk berpikir secara normal aja lah, gitu. Udah ibu jangan banyak pikirannya, pokoknya tenang dulu, bayinya udah sehat, udah selamat, kata aku ya, gitu. Pokoknya udah tenang aja dulu ya, gitu. Udah sering istirahat aja, makan yang banyak, aku bilang gitu ya. Ibu jangan kemana-mana ya, kata si pasien tuh. Iya enggak, saya nunggu di sini. Kita bilang gitu, ya. Akhirnya aku kan keluar lah dari situ, abis kan mau menjelang subuh ya. Menjelang subuh aku sholat dulu, sambil ya duduk gini aja sama salah satu anggota keluarganya tuh, mungkin keluarga dari mertuanya ya. Aku tuh nanya aja gini, perempuan kan dia. Terus aku tanya, teteh, emang si ibu tuh dari pas persalinan sebelumnya pernah nggak sih ada kayak kejadian seperti ini gitu? Gak ada bu, katanya gitu. Yang dulu mah normal-normal aja, malah lahirannya juga sama si emak katanya. Jadi emang setiap hamil terus mau jelang persalinan tuh pasti pulang dia. Karena budayanya seperti itu bang di sana tuh. Kelahirannya di kampung lah gitu. Pokoknya harus di kampung dan ikut dengan si mertuanya itu. Ya udah, udah gitu tuh. Oh gitu, terus tadi tuh ada sedikit obrolan sih. Aku kan ngomong ke si saudaranya ini. Saudaranya, kenapa bu? Katanya. Si ibu tuh tadi tanya ke aku, katanya dia ngerasa nggak mengalami proses persalinan itu, dia nggak inget gitu. Terus malah bilang katanya ada yang mau bawa dia sama anaknya, si bayi itu yang baru lahir gitu. Terus dia langsung diam aja. Astagfirullahaladzim, berarti bener ya bu ya tadi kesurupan itu katanya. Ya mungkin bisa jadi, aku kan gitu ya. Iya. Ya Allah, apa ini gara-gara itu ya, ulahnya tetangga katanya. Langsung gitu dia bilang. Tetangga, emang kenapa tetangganya? Kan aku tanya jadi, ini kenapa lagi gitu ya? Emang kenapa tetangganya, kenapa? Usut punya usut, konon di tempat si ibu tinggal itu dekat mertuanya, ada yang punya jenglot, bang. Punya jenglot katanya. Dan info yang aku dapat pada saat itu, si jenglot ini di setiap momen tertentu suka minta darah manusia gitu ya. Nah, si pemiliknya ini bahkan secara rutin beli tuh ke PMI. Darah manusia? Iya. Beli ke PMI bang, rutin dan dalam jumlah yang memang mungkin banyak kali ya gitu. Cuma aku juga tidak bertanya secara detail lagi ya, karena udah pusing banget aku waktu itu dengan pertanyaan si ibu, dengan apa yang terjadi semalaman itu gitu. Oh gitu, terus gimana? Iya, sempat ada masalah sih kemarin katanya. Sama tetangga itu? Gitu. Emang siapa yang ada masalahnya? Aku tanya kan, kata si teteh itu bilang si mertuanya katanya. Nggak tahu kesinggung apa gimana lah soal, ya gitulah Bu Bidan, maklum kali ya kalau urusan di kampung mah gitu. Entahlah dia tapi tidak menjelaskan secara eksplisit ya permasalahan itu. Cuman nggak tahu dia langsung menyimpulkan ke sana gitu. Karena yang tadi si ibu bilang kan, mau dibawa tuh anaknya sama itu, terus sosoknya seperti itu gitu. Kata Aring apa itu ya, persis dengan apa yang dipunya sama si tetangganya itu. Yang jenglot itu ya? Sama jenglot itu. Dan itu menjadi, aduh kayaknya aku juga berpikir
hari gini masih ada ya yang memelihara hal-hal seperti itu, sampai apalagi niat banget beli ke PMI ya kan, kayak gitu. Dan mungkin dengan permasalahan itu tadi akhirnya menjadi penyebab gitu ya, supaya nggak usah beli ke PMI kali, udah itu aja kali gitu ya. Aku bisa menyebutkannya gitu pas sambil mikir gitu. Nah akhirnya saking aku penasaran, aku kontak tuh si ustadz yang suka ngerukyah kita. Oh iya. Aku kontak tuh si ustadznya. Kata Pak Ustadz tuh gini, oh iya katanya, ya udah nanti coba saya cek dulu, lihat dulu katanya si pasiennya kan. Sama Ustadz dicek, dilihat gitu sambil agak lumayan lama tuh si Ustadz ngeliatnya. Akhirnya keluarlah, ngobrol lagi sama aku tuh Ustadznya. Bu, ini nanti lagi ya, kalau udah bersalin yang sekarang, kalau bisa sih udah jangan punya anak lagi katanya gitu. Terus upayakan setelah ini si ibu jangan dulu pulang ke sana selama 40 hari usia si bayinya. Gak boleh dulu balik ke sana. Demi keamanan katanya gitu. Oh gitu ya Pak Ustadz, iya. Nanti udah ibu aja yang nyampein atau mau dibantu sama saya juga boleh katanya. Ya udah deh. Aku lihat sikon juga kan untuk nyampein tuh ke warganya. Singkat cerita aku sampein dengan si Pak Ustadz juga ngobrol gini ke suaminya tuh ngobrol gitu. Oh gitu ya Pak, iya sih katanya dari pas udah pulang ke rumah itu memang kayak gitu, marah-marah terus bawaannya katanya. Terus kadang malam bangun sendiri, tiba-tiba bangun jalan sendiri, ngambil makanan sendiri, ngelamun katanya. Sering gak ngobrol juga, pokoknya aneh aja. Tingkah lakunya aneh banget. Aneh banget pas pulang itu, padahal sebelumnya waktu pas masih di tempat perantauannya mereka, itu nggak kayak gitu Bang. Ya udah akhirnya mungkin suaminya kan ya lebih tahu lah ya gitu. Kita kan hanya memberikan input aja. Terus alhamdulillah sih mau menerima gitu. Si ibu dan si pasien itu si bayi itu udah sehat, udah dokter bilang tuh ya udah ini udah boleh pulang gitu ya. Pas sorenya deh kalau nggak salah gitu. Pokoknya waktu itu 2 hari full bener-bener fokus di situ. Karena takut ada apa-apa lagi gitu, tanggung jawab aku itu kan. Ya udah pas waktu si pasien pulang, akhirnya dia itu dibawa ke tempat saudaranya Bang. Tapi nggak begitu jauh sih, cuma memang beda kecamatan lah. Pasti nggak ke rumah mertuanya lagi dulu. Nggak. Akhirnya dia di sana, tinggal selama sesuai dengan petunjuk dari Ustadz itu tadi, udah 40 hari pokoknya sampai benar-benar ngerasa nyaman lagi. Terus sambil si Pak Ustadz juga kesana ngontrol gitu, si ibunya segala macem lah gitu ya. Nurut tuh. Dan aku pantau setelah dari hari ke hari ya, sampai ke 40 hari itu betul memang nggak pernah lagi yang namanya emosionalnya tuh naik turun ya. Pokoknya normal aja, biasa seperti si ibu yang sedia kala. Ya, kayak gitu. Nggak yang pernah aneh-aneh lah pokoknya. Alhamdulillah tuh sampai sehat. Terus yang sangat membuat aku ingat ya sampai sekarang, si ibu tuh pas waktu 2 minggu kalau nggak salah si bayinya itu di sana, nelpon. Bu Bidan, mohon izin ya katanya. Kenapa Bu? Aku tanyakan ya. Ini bayi saya mau saya namain nama ibu ya depannya katanya. Hah? Iya. Dinamain nama depannya itu Putri. Tanya nggak alasannya kenapa? Karena dia ngerasa aku tuh orang yang mungkin spesial kali ya. Care ya, cukup care sama dia mungkin ya. Gitu. Ngerasa pokoknya kayaknya nggak ada deh bedaan kayak ibu katanya gitu. Sampai ngebelain segala macem lah, totalitas banget mungkin gitu. Anggapannya dia tuh. Boleh ya Bu ya gitu. Oh iya boleh. Kata aku tuh ya, sampai aku juga speechless. Ya Allah segitunya nih pasien gitu ya. Dan waktu terus jalan kan ya sampai berhari-hari, terus udah setahun. Akhirnya ketemu lagi tuh di tempat aku, dia kontrol bayinya waktu itu mau imunisasi. Alhamdulillah tuh Bang, udah back to normal. Terus sehat juga. Dan si ibunya pun memutuskan sejak saat itu udah nggak mau punya anak lagi dan tidak mau lagi tinggal di sana. Padahal jauh-jauh ya, dia dari tempat itu kan beda kecamatan tuh sama tempat praktek aku. Tapi demi pengen ketemu sama aku, dia datang. Silaturahmi segala macam untuk ya ngejelasin ternyata gini. Tapi alhamdulillah untungnya katanya kalau misalkan waktu itu nggak ditolong mungkin anak saya udah jadi tumbal ya Bu ya katanya. Gitu tuh Bang ceritanya. Ya lumayan lah
sangat berkesan sekali ya Iya, di situ iya, tuh. iya, iya. Itu tahun ketiga mau keempat kalau nggak salah. Nah, dari situ karena aku ngerasa udah ini kayaknya udah limit aku deh gitu ya untuk tinggal di sana dan dengan segala macam hal yang aku alami gitu. Akhirnya ya udahlah kayaknya nih aku harus pindah deh gitu. Pindah Dari situ. akhirnya. Heeh. Selama 4 tahun berarti tinggal total. di desa tersebut. Iya, 4 tahun. Nah ini, Teh Putri ini kan kejadiannya udah cukup lama ya, 2013 berarti sampai 2017 ya? Enggak, 2011 sampai 2014 mau ke 2015 lah itu. Oke. Periodenya itu. Itu udah lama banget Udah ya. lama, Dan iya. kita sempat ngobrol juga di bawah kalau desanya itu emang Terisolir. terisolir lah ya. Betul. Di tahun-tahun sekarang itu 2022, 2023, Mm-mm. Teh Putri pernah nggak sih coba mampir ke desa itu sekarang kayak gimana gitu kondisinya gitu? Kalau mampir Mm-mm. aku belum. Mm-mm. Tapi kalau komunikasi dengan kader di sana dan bidan yang sekarang Heeh. masih, bahkan sampai hari kemarin Masih kontakan. masih, alhamdulillah. Dan mereka tuh kayaknya memang mungkin ngerasa dekat kali ya, Mm-mm. gitu dengan aku waktu selama di sana. Dan aku tanya kondisinya sekarang jalannya masih tetap sama. Oke. Masih treknya jelek, masih bebatuan kayak gitu. Tapi yang berubah adalah tenaga medisnya banyak sekarang Oke. di sana. Ada 4 orang bidan, Heeh. 1 orang dokter, 1 orang perawat. Oke, berarti yang dulunya Teh Putri sendirian sekarang udah cukup bisa dibilang ya lebih baik lah daripada saat Teh Putri dulu sendirian Iya, ya. betul. Tapi kondisi tentang belasan dukun beranak itu gimana tuh sekarang katanya? Nah, kalau untuk si kondisi dukun beranaknya itu, informasi yang aku dapat sekarang tinggal bertahan yang ikonnya ya, 1 orang lagi. Tinggal 1 1 orang. orang dari belasan itu. Tapi yang lain memang mungkin masih ada ya, karena si emak ini tadi yang sangat legend ini, Iya. dia punya anak dan diturunkanlah si ilmunya itu ke anaknya. Tapi anaknya ini merangkap menjadi kader juga, Oh. gitu bang. Iya, 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 Iya. iya. Serem juga ya kalau jadi bidan ya, nanganin Iya, begituan. makanya dari situ akhirnya cukuplah kayaknya ya untuk basic di lapangan gitu. Akhirnya memutuskan untuk pindahlah ke tempat yang sekarang. Gitu. Iya, iya. Sekarang tetap kebidanan atau enggak gitu? Apa tuh cukup jauh tuh dari bidan gitu? Tidak jauh dari medis juga, kesehatan, hanya mungkin lebih ke sisi manajemen kalau sekarang Lebih itu. ke manajemennya, Iya. udah nggak ke lapangan lagi ya? Ke lapangan sih tetap masih ada, cuman mungkin beda sekarang fokusnya. Iya. Gitu sih. Dulu untuk melahirkan anak lah ya. Kalau sekarang udah lebih enggak. mungkin mantau segala macam, Mantau. survei segala macam gitu Betul, ya. koordinasi depan laptop aja sekarang Iya, sebenarnya, iya, gitu bang. Alhamdulillah ya udah nggak nanganin begituan lagi. Berarti total Teh Putri menjadi bidan seutuhnya itu selama 4 tahun itu. Apa Ya. setelah itu sempat bidan lagi baru ke posisi yang sekarang gitu? Sempet sih, cuman nggak lama karena kan waktu itu nikah tuh, nikah. Terus sempet pindah ke yang dekat rumah waktu itu kan, tapi nggak lama lagi terus nggak nyaman karena masih kayak terbayang-bayang yang itu gitu bang. Di desa tersebut gitu ya? Iya, makanya ya udahlah fokus lah di tempat yang sekarang pindah gitu. Gak mau deh jadi bidan desa lagi. Udah gimana ya? Mungkin jiwanya bukan jiwa bidan sejati kali ya. Iya, iya. Lucunya sih gitu kali. Iya, iya, iya. Mungkin kuliah salah jurusan juga gitu? Sepertinya kadang gitu ya bang ya. Semakin tinggi semester kayaknya malah mikir loh ini kok saya salah ambil jurusan gitu ya. Iya. Lucunya sih gitu bang. Karena yang berbau-bau medis tuh kayak dokter sama mungkin kayak perawat itu nggak masuk di list gue karena gue tuh kayaknya nyuntik orang aja nggak tega gitu kayaknya. Ini sampai melahirkan ketemu darah segala macam. Iya gitu memang. Nah sebagai penutup nih gue kasih bonus buat kalian siapa tahu mau sapa-sapa Bu Bidan karena bisa mampir ke Instagramnya. Itu di mana teh Instagramnya? Instagram aku putri_novianti tapi PUTRY_NVNTI. Oke, nanti linknya gue taruh di deskripsi. Jangan lupa sapa-sapa dengan kata-kata yang baik ya. Kalian harus jaga omongan kalian. Hey, para netizen, pasukan antara malam harus baik-baik kalau ngomong. Dan satu lagi, ini juga sedikit info kalau Teh Putri ini adalah teman dari Kang Ian yang waktu itu kita bikin video bareng dia itu di spesial Halloween-nya Lentera Malam. Nih mungkin gue tampilin waktu gue jadi dukun nih. Nah, jangan lupa juga mampir ke YouTube channel Kang Ian karena ini Teh Putri itu kita dikasih jalur atau kenalan gitu lewat si Kang Ian ini sampai akhirnya Teh Putri itu bisa cerita di Lentera Malam. Mampir itu nama channelnya apa Kang? Tilu Dulur Misteri. Tilu Dulur Misteri ya. Iya, Oke, Tilu Dulur Misteri. Nanti linknya gua taruh di deskripsi. Karena bertiga ya, Kang ya? Bertiga ya. Lu, Ido, Andi ya? Andi ya. Oke. Iya. Andi itu ketua stand up komedian
Pangandaran. Jangan lupa mampir ke YouTube channelnya. Oke Teh, sekali lagi makasih banget waktunya. Jauh-jauh dari Sama-sama. Sukabumi mampir ke Jakarta untuk Iya. share pengalamannya dan ini epic banget ceritanya. Makasih Iya, banget ya. oke, sama-sama Bang. Oke, yaudah paling podcast malam ini cukup segini aja. Gua Adit dari Lentera Malam dan Teh Putri izin Iya. pamit. Bye.